Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab memuliakan tamu. Salah satu akhlak mulia yang ditekankan dalam Islam adalah menghormati tamu. Bahkan Rasulullah SAW menjadikannya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih. Allah juga memberikan contoh manusia yang paling baik dalam menghormati tamu. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena kesempurnaannya dalam menghormati tamu, hingga beliau digelari Abu Dhifan, tokoh dalam menghormati tamu. Di kesempatan ini kita akan melihat bagaimana adab yang diajarkan dalam Islam terkait menghormati tamu. Pertama, perbanyak teman dari orang yang baik. Teman kita adalah para calon tamu kita. Ketika kita banyak berteman dengan orang baik, maka tamu yang akan mendatangi kita adalah orang baik. Rasulullah SAW berpesan, "La tusahib illa mu'minan, wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun." Janganlah kamu berteman melainkan dengan orang mukmin, dan janganlah makan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaud. Sabda Nabi SAW, "Janganlah makan makananmu melainkan orang yang bertakwa," merupakan pesan agar kita banyak berteman dengan orang baik, agar tamu yang makan suguhan kita juga orang baik. Dalam Al-Quran, Allah pilihkan teladan adab bertamu dari kalangan malaikat yang mendatangi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 24. Yang sejatinya ini menjadi pujian bagi Ibrahim, karena Allah pilih malaikat sebagai tamunya. Kedua, dianjurkan untuk menyambut tamu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya tatkala tamu dari suku Abdi Qais datang kepada Nabi SAW, beliau menyambut mereka dengan mengucapkan, "Marhaban bil wafdil ladina ja'u ghaira khazaya wala nadama." Selamat datang kepada para utusan yang baru tiba tanpa rasa terhina dan menyesal. Hadis riwayat Bukhari. Allah memberikan contoh dalam Al-Quran berupa penyambutan Ibrahim kepada tamunya. Allah berfirman, "Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Iddakhalu alaihi faqalu salama, qala salamun." Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab salamun. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 24 dan 25. Para ulama menjelaskan, salam yang diberikan Ibrahim lebih sempurna dibandingkan salam yang diberikan malaikat. Malaikat menyatakan dengan kalimat salaman, yang maksudnya kami memberi salam untukmu. Sementara Ibrahim menjawab dengan kalimat salamun, yang maksudnya semoga salam selalu tercurah untuk kalian. Artinya Ibrahim memberikan doa salam yang lebih langgeng untuk tamunya. Demikian keterangan Ibnul Qayyim dalam Zadul Muhajir. Dan mengenai cara penyambutan tamu bisa dilakukan sesuai adat dan budaya masyarakat setempat. Ketiga, segera berikan hidangan dan buat tamu kita merasa nyaman, sehingga tidak merasa kehilangan ketika hendak menyiapkan suguhan. Nabi Ibrahim mencontohkan hal ini. Allah menceritakan, "Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin." Ibrahim cepat menemui istrinya diam-diam, lalu datang membawa daging anak sapi gemuk. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 26. Yang dilakukan Ibrahim ketika beliau hendak menghidangkan makanan untuk tamunya, beliau pergi dengan cepat, diam-diam, menunjukkan sikap beliau segera dalam memuliakan tamu, dan dilakukan diam-diam agar tamu tidak merasa malu karena merasa merepotkan tuan rumah.
Keempat, sediakan suguhan semampunya dengan berusaha menyuguhkan yang terbaik. Allah menceritakan tentang Ibrahim yang menyajikan daging anak sapi panggang. Allah berfirman tentang bagaimana Ibrahim menyediakan suguhan. Fama labitha an jaa'a bi'ijlin hanidh. Tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi panggang. Quran Surat Hud ayat 69. Hanya saja kita dilarang untuk berlebihan dalam memberi hidangan, terlebih jika motivasinya untuk riya. Ibnu Abbas menceritakan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an ta'amil mutabariyaini an yu'kal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk makan hidangan orang yang saingan dalam menjamu tamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di masa jahiliyah sering ada orang yang saling bersaing dengan tetangganya dalam memuliakan tamu. Siapa di antara mereka yang paling hebat hidangannya, sehingga mereka habis-habisan dalam memberi hidangan. Ini bukan kebaikan, tapi justru tercela. Hingga Nabi SAW melarang untuk memakannya. Kelima, pastikan yang menyuguhkan hidangan Anda sendiri dan bukan pembantu, dan dekatkan hidangan itu ke tamu. Ibrahim telah memberikan contoh dalam hal ini. Allah menceritakan, فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. Lalu Ibrahim mendekatkan hidangan itu kepada tamu-tamunya sambil berkata, silahkan makan. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 27. Ibrahim menghidangkan suguhan itu sendiri sebagai bentuk pelayanan tamu dari beliau. Ibrahim tidak menyuruh orang lain untuk menghidangkan makanan itu. Ibrahim juga mendekatkan hidangan itu tanpa terlebih dahulu menawarkan kepada mereka, sehingga tamu tidak merasa dirinya telah merepotkan tuan rumah. Keenam, perhatikan adab-adab syar'i selama melayani tamu, seperti tidak bersalaman dengan lawan jenis. Sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la an yut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Bahkan jika memungkinkan, dipisahkan antara tamu lelaki dan tamu wanita. Karena Allah perintahkan agar masing-masing menundukkan pandangan. Allah berfirman, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sampaikan kepada para lelaki mukmin agar mereka menundukkan pandangannya. Di ayat berikutnya Allah berfirman, Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Sampaikan kepada para mukminah agar mereka menundukkan pandangannya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Ketujuh, hindari semua aktivitas yang membuat tamu kita risih dengan kita, seperti menyapu atau teriak marah-marah, atau membuat anak menangis, atau ditinggal beraktivitas lainnya. Karena semua ini bertentangan dengan prinsip menghormati tamu. Kedelapan, dianjurkan mengantar tamu ke depan rumah. Imam Al-Qasim bin Salam pernah bertamu di rumah Imam Ahmad. Ketika Al-Qasim hendak pulang, Imam Ahmad beranjak dari tempat duduknya untuk mengantarnya. Al-Qasim minta agar Imam Ahmad tetap di tempat. Namun Imam Ahmad tetap mengantarnya dan membawakan keterangan dari Asy-Sya'bi bahwa termasuk kesempurnaan melayani tamu adalah mengantarnya sampai ke pintu dan membantunya naik kendaraan. Al-Adab Asy-Syar'iyyah Ibnu Muflih. Semoga kita tidak lalai untuk mengamalkannya.